Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang aplikasi saya, yaitu Toko Buah. Nah, di sini ada agenda-agenda saat saya berpresentasi. Yang pertama ada tujuan aplikasi dan skema aplikasi. Ketiga ada flowchart aplikasi dan ada lalu pada aplikasi saya. Dan di sini ada tujuan mengapa saya mau membuat aplikasi ini, yaitu mempermudahkan proses jual beli secara online dan cepat tanpa kontak fisik antar penjual dan pembeli pada era digital saat ini. Dan selanjutnya di sini ada skema aplikasi. Mungkin saya akan menjelaskannya dari usernya dulu. Nah, di sini ada usernya, yaitu memiliki field pada tabelnya, ada ID, avatar, alamat, nama perusahaan, nama, email, password, proses token, role dan waktu pembuatnya dan update-nya kapan. Nah, di sini di tabel usernya tuh enggak semuanya kayak isi, jadi kayak sebagian tuh ada nullable kayak terlalu gitu. Nah, di sini juga dia relasi ke banyak tabel, ada di tabel transaksi, tabel produk, ada tabel kategori, metode pembayaran dan reset password. Dan di sini ada tabel kategori mempunyai field nama, created by, update by dan foto kategorinya. Dan dia berrelasi sama produk agar produknya bisa menampilkan nama kategori pada produknya. Nah, di sini juga ada tabel produk yang memiliki barcode, nama buah, deskripsi buah, harganya dan stok buahnya, kapan dibuatnya dan kapan diupdate-nya. Dan di sini ada kategori ID yang seperti tadi saya bilang, dia bisa mengakses sesuai nama kategorinya. Dan ada transaksi detail, nanti dia berrelasi dengan transaksi detail saat kita melakukan transaksi. Dan di sini ada foto buah. Dan selanjutnya di sini ada tabel metode pembayaran dulu dah. Jadi di sini ada ID, nama ID metode pembayaran, ada nama metode pembayaran, ada created kapan, update kapan. Dah, di sini juga ada relasi juga nih dengan transaksi detail agar setelah kita melakukan transaksi ada nama metode pembayaran yang kita pilih sebelum transaksi, dan nanti akan dimunculkan pada transaksi detailnya. Dan di sini ada transaksi, yaitu pertama ada ID transaksi, kedua ada total harga, yaitu dari berapa banyak produk yang kita tambahin atau kita melakukan transaksi, dan nanti dihitung semuanya maka jadi total harga berapa. Dan sini ada user ID-nya juga, jadi ketahuan nanti yang melakukan transaksi siapa nih ID-nya nih. Terus dan produknya, jadi ada nama-nama produk yang masuk ke transaksi. Dan selanjutnya ada transaksi detail. Nah, ini transaksi detail tuh hasil dari transaksi yang berbentuk detail pada pasti e-commerce pada umumnya. Nah, ini tuh berisi ID, jumlah tuh dari banyaknya produk yang kita tambahin ke transaksi. Dan sini ada produk ID, transaksi ID, jadi nggak banyak juga lah. Nah, terus tadi saya lupa menjelaskan tentang reset password, yaitu reset password tuh nanti kalau semisal user lupa email atau lupa password, nanti bisa melakukan reset password. Nanti juga relasi dengan user ID-nya. Dan saya akan lanjut menjelaskan tentang flowchart aplikasi saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem aplikasi saya bekerja dari mulai login sampai selesai lah. Oke. Nah, pertama di sini user bisa memasukkan email, password, login, register dan sebagainya. Nah, jika user saat login lupa passwordnya, maka dia bisa melakukan reset password. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah berhasil login, nah dia tergantung nih role apa.
misal dia lala pembeli dulu nih, kita masuk ke pembeli dulu. Nah, dimasuk nih ke halaman home, yaitu pembeli lala. Nah, di sini di halaman home tuh ada halaman homepage, halaman profil, halaman keranjang, dan halaman detailnya. Nah, halaman homepage nih user ini bisa menentukan buah, kayak bisa melihat kategorinya, melihat buah sesuai kategorinya. Nah, seperti dikelompokkan gitu, dan bisa menambahkan ke keranjang, atau langsung bisa melakukan metode pembayaran atau transaksi dulu, habis itu bisa menentukan metode pembayaran. Nah, di sini ada halaman profil, itu user juga bisa masuk ke halaman profil, bisa melihat profilnya, bisa mungkin bisa menambahkan alamatnya kan, soalnya pas awal-awal kan loginnya cuma ini doang, apa namanya, masukin email dan password doang, jadi alamatnya masih nol gitulah. Nah, terus dia bisa ngedit profil juga, bisa mengedit nama dan sebagainya. Nah, di sini ada halaman keranjang juga. Halaman keranjang nih isinya produk-produk yang sudah ditambahkan dari halaman homepage. Nah, ini ada tuh macam-macam produknya yang dimasukin. Nah, terus ada halaman detail. Halaman detail nih berisi ketika kita melakukan misalnya kita ngeklik di halaman home ini kan ada produk, pas diklik nanti muncul tuh halaman detailnya dengan ID berapa, produk yang mana. Nah, terus di sini ada proses transaksi. Nah, dia tuh bisa melakukan transaksi sesuai dan menentukan metode pembayarannya, dan ketika sudah berhasil melakukan transaksi dia akan diarahkan ke halaman detail transaksi. Nah, di situ nanti dia bisa memberi ulasan dan sebagainya. Dan mungkin itu saja yang untuk pada halaman pembeli atau halaman pembeli. Nah, terus kita lanjut dengan ke lalu penjual. Nah, jadi pas login register dia mungkin kan diarahkan ke halaman home dulu. Nah, terus di halaman home-nya tuh ada tombol untuk menekan minat sebagai penjual gitulah pokoknya. Nah, terus nanti dia pas saat menekan tombol itu, dia akan diarahkan ke halaman daftar, seperti untuk mengisi nama toko, alamat toko, email, nama toko, jasa pengiriman, dan sebagainya gitulah. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai daftar tuh jadi penjual, nanti kalau otomatis akan berubah tuh jadi penjual, jadi nggak pembeli lagi. Nah, terus dia akan diarahkan ke halaman penjual. Nah, di sini tuh ada di halaman penjual tuh ada halaman profil dan halaman produk. Nah, dalam profil ini sama kayak yang di home tuh, dia bisa melihat profil, melihat foto perusahaan, foto tokonya, nomor tokonya, terus jasa pengirimannya apa aja. Nah, terus di sini ada halaman produk nih. Produk tuh dia bisa menambahkan produk, mengedit produk, menambahkan stok buahnya, dan bisa menghapusnya. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan pada kalau penjualan dan halaman penjualan, tidak banyak. Dan saya akan lanjut dengan halaman admin. Nah, jika oleh admin, maka dia akan masuk ke dashboard adminnya, yaitu yang pertama di sini ada kategori. Nah, di sini tuh si admin tuh bisa bikin tuh kategorinya apa aja, kategori buahnya apa aja, yang bisa ditentukan oleh penjual gitu lah nanti pas mau ngebikin apa namanya produknya. Nah, di sini juga ada user, ada bisa manajemen. Jadi siapa aja tuh user yang udah login, kalau siapa aja yang udah login, kayak bisa memisahkan gitulah admin, penjual, dan pembelinya siapa aja. Dan ketiga ada produk. Nah, di sini si admin juga bisa melihat produk nih yang udah dibuat sama penjual, dan siapa aja nih penjual yang udah ngebuat produk ini. Nah, terus di sini juga admin juga bisa menentukan metode pembayaran, ya seperti kayak menambahin kayak GoPay semacam-macam lah, sama foto-fotonya juga. Nah, di sini juga ada transaksi. Jadi si admin tuh bisa bisa melihat semua hasil transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan bisa menghapusnya, bisa mengeditnya, dan sebagainya. Dan mungkin itu saja yang saya jelaskan pada flowchart aplikasi saya. Dan lanjut dengan tujuannya, fitur utamanya. Nah, di sini yang pertama
Fitur utamanya ada manajemen user, yaitu pengguna dapat mendaftar sebagai penjual dan pembeli. Dan kedua, ada manajemen produk atau buah. Penjual bisa menambahkan, edit, delete, dan melihat buah, serta bisa menambahkan produk ke keranjang, dan melakukan transaksi dan sebagainya. Terus informasi buah, yaitu jenis, deskripsi, dan harga, dan stok, dan lain-lain, dan ada fotonya dan sebagainya. Dan lalu ada transaksi dan pembayaran. Pembeli dapat menjual buah dengan memilih jumlah dengan metode pembayaran dan jenis pengiriman. Dan lanjut, di sini ada roller, yaitu yang pertama ada pembeli. Nah, pembeli ini bisa ngapain aja. Nah, pertama, mengakses produk dan melihat deskripsi stok buah, harga, ulasan dari pembeli yang lain, menambah produk yang dipilih ke dalam keranjang dan bisa menghapusnya, mengakses halaman profil di mana melihat isi profil beserta fotonya dan bisa diupdate. Maksudnya seperti itu saya jelaskan. Dan bisa melakukan transaksi, menentukan metode pembayaran dan pengiriman saat transaksi, dan bisa melihat hasil dari transaksi tersebut, yaitu transaksi detailnya. Nah, lanjut dengan role penjual. Nah, dia tuh bisa menambahkan buah dan bisa mengisi harga stok, jenis pengiriman, bisa mengedit produk, melihat list buah, menentukan kategori buah, mengedit dan menghapusnya. Dan dia mungkin saya akan membuat fitur untuk melihat hasil transaksi dia dengan penjual-penjual yang melakukan transaksi pada produk dia. Dan sini lanjut dengan role yang terakhir, yaitu admin. Admin bisa melihat beberapa user yang sudah login, bisa menentukan produk, melihat kategori produk, melihat list buah, menentukan kategori buah, bisa mengedit dan menghapusnya, bisa melihat semua kategori yang telah dibuat dari penjual dan membuat kategorinya, bisa melihat semua hasil transaksi, bisa menentukan metode pembayaran. Nah, mungkin di sini hanya itu saja role yang bisa jelaskan. Mungkin di sini ada privilege sedikit ya. Jadi pembeli mungkin bisa mengakses halaman home saja dan lain-lainnya saja. Jadi tidak bisa mengakses halaman penjual dan admin. Dan penjual hanya bisa mengakses halaman penjual saja, nggak bisa yang lain-lain juga, nggak bisa mengakses halaman home. Jadi dia cuma bisa melihat isi produk dia saja. Dan adminnya juga mungkin admin bisa mengakses halaman home, tapi dia kayak tidak bisa menambahkan ke keranjang dan sebagainya, dan tidak bisa melakukan transaksi. Dia cuma bisa melihat tampilan home saja, dan dia bisa mengakses halaman admin. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.